Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Faiza Putri Kalista, mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai aljabar dengan materi bentuk aljabar menggunakan pendekatan STEAM. Sebelum mempelajari materi, perlu kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menyatakan kuantitas yang berubah-ubah dan kuantitas yang tidak diketahui dengan variabel. Yang kedua, mengidentifikasi konstanta, koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar dan mengaitkan masing-masing dengan konteksnya. Yang ketiga, menginterpretasikan nilai dari suatu bentuk aljabar yang diperoleh dari substitusi suatu nilai ke dalam variabel. Yuk kita mulai belajar bersama-sama di laboratorium. Hai Hafiz, bagaimana eksperimenmu berjalan? Hai Afifa, eksperimenku sedang berjalan dengan lancar. Aku mencoba melakukan fermentasi alkoholik dengan jumlah mikroorganisme sebanyak 2 wadah bioreaktor, ditambah 50 mili lagi. Mikroorganisme apa yang kamu gunakan untuk eksperimen ini? Aku menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Bagaimana dengan eksperimenmu? Wah, kita menggunakan mikroorganisme yang sama. Aku melakukan eksperimen fermentasi butanol dengan jumlah mikroorganisme hanya 100 mili. Apakah hasil eksperimenmu sudah mulai terlihat? Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Kira-kira bagaimana cara mengungkapkan jumlah mikroorganisme yang dipakai oleh Hafiz dan juga Afifah dalam bentuk aljabar? Nah, sebelum membahas pertanyaan tersebut, tahukah kalian bahwa konsep aljabar pertama kali ditemukan oleh Al-Khwarizmi? Penemuan aljabar oleh Al-Khwarizmi terjadi pada abad ke-8 Masehi. Beliau merupakan seorang ilmuwan Arab atau ilmuwan Islam Persia yang dikenal sebagai Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau merupakan penemu aljabar. Al-Khwarizmi mengemukakan konsep-konsep dasar aljabar, termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta metode untuk mengatasi persamaan linier. Pertama, mari kita mengenal apa sih bentuk aljabar itu? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan atau kuantitas yang belum diketahui. Misalkan terdapat 4 buah alpukat, kemudian sisakan saja huruf depannya sehingga menjadi A plus A plus A plus A, atau apabila dijumlah sama dengan 4A. Kemudian terdapat 2 alpukat dan juga 2 belimbing. Kemudian kita beri perlakuan yang sama seperti 4 alpukat sebelumnya, sehingga yang tersisa adalah huruf yang paling depan, sehingga menjadi A plus B plus B sama dengan 2A plus 2B. Nah, misalkan terdapat bentuk aljabar 6x plus 7. Mari kita identifikasi unsur-unsurnya. 6 merupakan koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel. X merupakan variabel. Variabel adalah simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang belum diketahui nilainya. 7 merupakan konstanta. Konstanta adalah bilangan yang nilainya tetap dan tidak memiliki variabel. Sedangkan 6x dan 7 merupakan suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar. Dalam matematika terdapat beberapa jenis suku. Yang pertama, monomial. Monomial adalah bentuk aljabar yang hanya memiliki satu suku. Untuk contohnya, x, 2b, min 6c. Yang kedua, binomial. Binomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku yang berbeda. Untuk contohnya, x plus y plus 5, 3p min 2q. Dan yang ketiga adalah trinomial. Trinomial adalah bentuk aljabar yang memiliki 3 suku. Untuk contohnya, x plus y plus 7 dan juga
M plus N plus 10. Nah, untuk selanjutnya, diberikan 2 keranjang tomat dan 3 tomat yang berada di luar keranjang. Kita misalkan bahwa banyak tomat yang ada di dalam keranjang adalah A, sehingga dapat ditulis menjadi 2A plus 3 dengan 2 sebagai koefisien, A sebagai variabel, dan 3 sebagai konstanta. Setelah belajar bentuk aljabar, yuk kita selesaikan permasalahan berikut. Pak Basuki memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki oleh Pak Basuki secara berturut-turut adalah 27 ekor sapi dan 1.500 ekor ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang peternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, kira-kira bagaimana ya bentuk aljabar dari harga hewan ternak Pak Basuki? Mari kita bahas. Jadi, jumlah uang yang diperoleh dari penjualan sapi adalah jumlah sapi dikalikan dengan harga satu sapi. Kemudian, jumlah uang yang diperoleh dari penjualan ayam adalah jumlah ayam dikalikan dengan harga satu ayam. Nah, kita bisa mengekspresikan kedua persamaan ini dalam bentuk aljabar sebagai berikut, yaitu jumlah uang dari penjualan sapi sama dengan 27X rupiah, sedangkan jumlah uang dari penjualan ayam sama dengan 1.500Y rupiah. Sehingga dalam bentuk aljabar kita bisa menyatakan dengan 27X plus 1.500Y. Yuk kita kembali lagi ke permasalahan yang pertama. Ketahui, mikroorganisme yang digunakan oleh Hafiz adalah 2 bioreaktor ditambah 50 mili, sedangkan yang dipakai Afifah adalah 100 mili. Banyaknya mikroorganisme dalam satu wadah bioreaktor yang digunakan oleh Hafiz dapat dimisalkan dengan X. Karena banyaknya mikroorganisme yang digunakan oleh Hafiz adalah 2 wadah bioreaktor ditambah 50 mili lagi, sehingga dalam bentuk aljabar dapat dinyatakan dengan 2X. Karena Afifah hanya menggunakan mikroorganisme sebanyak 100 mili, maka dapat ditulis 100. Nah, tapi kita belum tahu kan banyaknya bakteri yang digunakan oleh Hafiz. Sehingga kita misalkan bahwa banyaknya bakteri dalam wadah bioreaktor atau X adalah 200 mili. Sehingga jika X sama dengan 200, maka 2X plus 50 sama dengan 2 dikalikan 200 ditambah 50. Sama dengan 400 plus 50 sama dengan 450. Jadi banyaknya bakteri yang digunakan oleh Hafiz adalah 450 mili. Nah, gimana teman-teman untuk pembelajaran pada video ini? Setelah memahami bentuk aljabar, yuk kita berlatih. Nah, dari pembahasan kita pada video kali ini dapat disimpulkan secara bersama-sama bahwa bentuk aljabar merupakan banyaknya dari suatu barang, objek, atau bilangan tertentu, baik yang diketahui jumlahnya maupun yang masih belum diketahui secara pasti jumlahnya. Kemudian, banyaknya suatu hal tertentu yang sudah diketahui jumlahnya dapat ditulis dengan suatu bilangan, sedangkan banyaknya suatu hal tertentu yang belum diketahui jumlahnya dapat disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran kita pada kali ini? Menyenangkan bukan? Apakah teman-teman sudah memahami konsep bentuk aljabar? Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.